kalau saya typo. Oke, ibit. Iya. Karena terdengar simple ya, tapi typo tuh sangat bermasalah kalau misalkan di tempat yang tidak tepat gitu ya. Tapi pernah nggak Mas yang sampai kejadian salah tanggal atau? Oh jelas, saya kan manusia. Angka. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul sih. Nantinya kalau dari pendapat saya bukan AI akan menggantikan orang, tapi orang yang tidak menggunakan AI akan tergantikan oleh orang yang menggunakan AI. Kalian tahu cerita tentang ini gak sih? Ada lawyer di Amerika, dia menggunakan ChatGPT buat argumen gitu. Buat argumen. Jadi dia nanya ChatGPT, tolong kasih saya satu kasus tentang ABC gitu ya, tentang A. Gitu. Dikasih tuh kasusnya, tapi ternyata pas sudah dicek sama hakim itu kasus. Halo, selamat datang di Explore External Podcast Law on Air. Bareng aku Jovita yang bakal nemenin eksplorasi seru di episode kali ini. Sobat Explore, kalian tahu nggak sih? Semakin tinggi teknologi, semakin banyak juga ancamannya. Kalau gitu, eksplorasi kali ini kita akan membahas tentang peran platform digital. Dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani oleh dua bintang tamu keren. Pertama di samping aku ada Manager Legal and Research Analysis Hukum Online, yaitu Mas Sina. Selamat sore. Kabarnya gimana Mas Sina? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Lalu di samping Mas Sina juga ada Wakil Ketua BEM FH Unpad, yaitu Bang Akmal. Sore Jovita. Semangat Bang sore ini? Semangat. Iya. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu kali ya, untuk Mas Sina sama Bang Akmal belakangan ini tuh kesibukannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Kesibukan saya sekarang ya bekerja ya, jelas ya, mencari nafkah untuk tapi ya selain itu juga ya kita pekerjaan kita involve melakukan riset sih, jadi ya kebanyakan itu. Oke, Bang Akmal gimana Bang? Oke, kalau tadi Mas Sina sibuk bekerja, saya sibuk belajar. Sibuk belajar. Masih mahasiswa. Ya, tapi di samping kegiatan akademik sebagai mahasiswa ya perkuliahan juga aktif di kegiatan organisasi, belakangan cukup lagi padat juga ya. Dan ya sekali kadang ikut perlombaan juga sih. Itu paling sih dalam waktu belakangan ya. Mungkin sekalian masuk ke topik kita hari ini, aku mau sedikit cerita boleh? Boleh. Curhat ya. Nggak sampai curhat juga sih. Sebagai mahasiswa kan tentunya pasti banyak tugas-tugas yang berdatangan yang dimana aku tuh butuh banyak banget sumber-sumber, referensi, dan juga kebetulan aku punya platform advokasi yang dimana tuh harus sering-sering upload konten. Cuman permasalahanku di sini adalah terkadang tuh kalau misalnya aku lagi nyari data sumber-sumber, kadang tuh di website A bilangnya sekian persen, website B sekian persen, kayak pokoknya datanya tuh beda-beda. Lalu aku mau nanya dulu deh, kalau untuk Mas Sina sama Bang Akmal pernah nggak sih nge-publish jurnal atau artikel atau semacamnya itu? Oke. Ya, selain dari waktu itu saya publish jurnal untuk tesis ya. Oh ya. Memang kerjaan saya sehari-hari adalah mempublish artikel jadi untuk hukum online. Jadi memang kerjaan saya adalah membuat analisa ya, yang dimana nanti di present gitu ya dalam bentuk artikel yang bulanan, harian, dan ada yang mingguan gitu. Jadi memang setiap hari kerjaan saya mempublish. Berarti memang sesering itu ya Mas? Iya, betul. Kurang lebih udah berapa banyak tuh Mas yang dipublish? Lumayan ya, kalau untuk yang artikel harian kita aja tuh udah sekitar 5.000 ya di koleksi kita ya. Tapi ya saya sendiri pribadi semenjak di hukum online ya ada ya 100-200 adalah. Keren. Bang Akmal gimana Bang? Wah, jadi minder nih ketika ceritanya. Ya, jujur aja kalau misalkan bikin tulisan di platform digital sendiri, saya emang belum pernah gitu ya, belum pernah untuk publish. Tapi untuk artikel jurnal, ini sekarang lagi dalam tahap proses submission, jadi lagi nulis 2 jurnal. Dan dua-duanya kemarin beberapa minggu yang lalu itu lagi masuk tahap revisi yang pertama, pengeditan yang pertama. Nah, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat emang udah bisa publish ya untuk artikel jurnal yang lagi digarap nih dalam waktu dekat, supaya ada publikasi lah di CV ya untuk dicantumkan. Itu sih paling. Oke, berhubung Mas Sina dan Bang Akmal ketertarikannya memang bikin kayak karya tulis seperti itu ya. Aku mau nanya dong, kalau fitur-fitur yang paling Mas Sina dan Bang Akmal cari itu apa sih yang bisa untuk mensupport apa yang pengen dipublish gitu? Kalau fitur-fitur ini pastinya
untuk melakukan fitur-fitur yang mempermudah riset ya, Iya. pastinya seperti itu ya. Jadi seperti database kayak gitu, dan kemudian kalau lagi nulis juga kan kita seringkali butuh kayak grammar checker gitu, fact checker ya kayak gitu ya. Dan untuk jurnal juga mungkin Akmal aware ada kayak Turnitin gitu betul, ya. betul. Itu tuh yang kadang-kadang juga kita seringkali seringkali kita butuhkan untuk supaya tulisan kita bisa bagus lah. Ya, sepakat. Oke. Bang Akmal berarti kurang lebih jawabannya sama? Ya betul, kurang lebih sama. Dan untuk fitur yang bisa menolong tadi ya, di samping search engine untuk kita kebutuhan mahasiswa mengerjakan tugas sehari-hari, kita kan perlu referensi yang dituntut supaya ada citasi ataupun footnote di artikel ataupun di tugas yang kita buat. Nah, dengan adanya search engine ini biasanya memang sangat memudahkan buat kita untuk bisa cukup mencantumkan keyword aja, nanti ada banyak artikel terkait dengan topik yang ingin kita angkat, itu udah tersedia di platform digital. Nah, ini juga berlaku yang tadi Mas Ina bilang terkait dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan dokumentasi hukum. Ya, belakangan sangat mudah untuk diakses kalau dibandingkan dengan cerita dosen-dosen ke belakang ya. Beliau-beliau sering mengeluhkan untuk mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan itu demikian sulitnya gitu loh. Ini juga yang satu hal kita syukuri juga sebetulnya. Dulu harus secara langsung Iya betul, biasanya di print ke kementerian kayak nyamperin peraturan langsung. ini dong. Repot pokoknya. Sangat takes time ya Iya. untuk bisa dapetin satu. Lalu kalau misalnya karena dengan adanya platform digital yang sangat amat membantu ini, menurut Mas Sina dan Bang Akmal, hal apa sih yang pengen ditingkatkan mungkin biar lebih mempermudah dalam kebutuhan sehari-hari? Seperti itu. Bang Akmal dulu mungkin boleh? Oke. Ya, untuk fitur yang kiranya bisa ditingkatkan ya, meskipun memang kalau dibandingkan zaman dulu udah betul-betul dimanjakan kita ya sebagai mahasiswa hukum Iya untuk sih, berbagai betul. resource udah banyak tersedia. Nah, paling kalau misalkan hal yang ingin kita harapkan supaya bisa ditingkatkan, ini berkaitan sama peraturan perundang-undangan yang seringkali kita agak mudah untuk mengakses, tapi kita harus cari tahu juga kan mengenai status keberlakuan, karena sebaik apapun analisis hukum yang kita buat, tapi rasanya kalau misal kita menggunakan dasar hukum yang udah nggak berlaku, ini justru malah jadi nggak ada artinya analisis yang kita buat, tugas kita yang kita buat. Nah, makanya perlu ada satu fitur di mana memang selain mendokumentasikan hukumnya, tapi juga ada status keberlakuan yang secara up to date seringkali secara berkala itu diubah, artinya menyesuaikan dengan status keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, berarti Itu sih harapan paling. dari Bang Akmal biar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut kayak terupdate Ya, gitu betul, keberlakuannya. status Oke. Kalau dari Mas Sina seperti apa, Mas? Betul ya, mungkin nambahin sedikit dari Akmal tadi, selain dari keberlakuan peraturan perundang-undangannya berdasarkan dia sudah dicabut atau tidaknya gitu ya, perlu dicek juga apakah si peraturan itu per pasal itu memang ada yang tidak dicabut atau tidak oleh putusan. Ya, MK dan Ya, MA biasanya. betul, MK dan MA, karena itu kan akan sangat berpengaruh ya. Jadi kita, oh ini masih berlaku nih, tapi kita ngambil pasal yang udah dicabut, ya sama aja gitu kan. Nah, jadi itu juga penting. Terus kemudian ya ketika membaca peraturan, terkadang kan peraturan juga banyaknya sulit dimengerti ya. Kayak dia pakai bahasa hukum, terus kemudian dia bisa berhalaman-halaman. Mungkin akan membantu kalau misalkan memang ada tempat yang bisa memberikan semacam ya summary lah kayak gitu ya, kayak menjelaskan kayak apa sih memang ini intinya peraturan tentang apa, itu kan membantu sih seperti itu. Oke. Tadi sempat di-mention oleh Mas Sina kalau misalnya terkadang tuh banyak kalimat-kalimat yang mungkin agak sulit untuk dicerna dengan masyarakat awam. Terlebih lagi kesenjangan digital kan juga masih marak terjadi ya, antara kota-kota besar sama yang lebih kecil. Nah, aku mau nanya dong untuk Mas Sina, Bang Akmal, kalau misalnya dalam mengupload suatu tulisan ke media digital, gimana sih caranya untuk kita memastikan bahwa karya tulisan yang kita buat ini tuh dapat dipahami oleh masyarakat luas? Oke. Pertama kita lihat dulu targetnya ya. Misalkan memang target audiensnya adalah akademisi yang memang orang hukum juga ya, sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan memang target audiens kita memang masyarakat luas, ya satu hal sih, mungkin ini kebiasaan anak hukum ya, kalau membuat tulisan tuh agak flowery gitu ya. Kayak gimana caranya supaya panjang gitu. Iya. Nah ini tuh memang suatu hal yang harus disadari gitu ya ketika kita sedang menulis, dan kemudian kayak oke, coba kita cek lagi supaya emang nggak terlalu panjang, to the point, terus kemudian emang nggak usah kasarnya ya, kayak sok-sok pakai bahasa hukum yang fancy lah kayak gitu, kayak emang pakai coba aja yang
dipakai bahasa sehari-hari kayak gitu. Mungkin itu yang lebih bisa membuat tulisan kita terima, ya dimengerti. Itu lagi sih yang penting adalah setelah ditulis coba lihat lagi kayak apa nih kira-kira yang bisa disimplify kayak gitu. Berarti harus lebih memperhatikan audiensnya tuh mau ngacu mana. Betul. Kalau misalkan emang tulisan kita mau ya udah kayak mau untuk jurnal gitu ya, kalau yang untuk di kalangan akademis ya nggak apa-apa, mau agak fancy juga nggak apa-apa, toh mereka pasti ngerti. Memang udah segmentednya ke mereka memang ya. Iya, betul. Harus pintar-pintar juga lah ngelihat ini tulisan untuk siapa. Kalau Bang Akmal ada pendapat lain juga nggak Bang? Oke, ini kan tadi udah langsung wejangan dari penulisnya ya. Iya. Nah ini kalau dari pembaca biasanya memang kita harus menyesuaikan betul tadi yang disampaikan. Ini target audiensnya siapa? Kebiasaannya adalah kita ketika menulis satu artikel hukum seringkali menggunakan istilah-istilah hukum yang sayangnya kita harus sadari juga bahwa nggak semua masyarakat awam itu belajar tentang ilmu hukum gitu loh. Kayak belakangan mungkin marak tulisan tentang amicus curiae, atau bahkan lebih jauh lagi ketika kasus Verdi Sambo kita banyak bicara tentang whistleblower. Istilah-istilah hukum yang kayak gini kita harus menyadari bahwa masyarakat awam mungkin nggak banyak tahu gitu loh. Kalau memang ingin menggunakan istilah-istilah yang demikian sulit dipahaminya, tidak begitu common untuk digunakan, harus diimbangi juga dengan adanya penjelasan terkait dengan istilah ini maknanya apa dalam tulisan yang sama gitu loh, supaya masyarakat pun bisa mencerna mengenai hal apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui tulisan tersebut. Itu sih paling kalau dari saya. Oke. Lalu untuk Mas Sina dan Bang Akmal, aku mau nanya dong, dalam mempublish suatu tulisan, jurnal, artikel, ancaman apa sih yang biasanya sering terjadi bermunculan gitu? Oke. Kalau saya typo. Oke, ibit. Iya. Karena terdengar simple ya. Tapi typo tuh sangat bermasalah kalau misalkan di tempat yang tidak tepat gitu ya. Kayak dan typonya ya fatal gitu. Nah itu sih terutama misalkan kalau kita nulis soal fakta hukum gitu tentang tanggal, terus kita salah nulis tanggal, dia harusnya tanggal 22 terus ya tanggal 25 gitu kan. Nah, harusnya September jadi Desember gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh memang ya bisa menjadi inilah downfall gitu ya. Makanya harus dicek benar-benar tuh. Jadi emang kalau tips menulis kan menulis cepat gitu ya, terus kemudian edit gitu. Jadi supaya nggak ada terjadi hal seperti itu, karena kadang-kadang kita cuma kayak typo gini doang gitu, tapi kan itu menjadi memperlihatkan bahwa dia nggak begitu care gitu dengan tulisannya kayak gitu kan, kayak harusnya kan dicek terus semua gitu sih. Tapi pernah nggak Mas yang sampai kejadian salah tanggal atau jelas, saya kan manusia. Ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sih. Ya pernah kayak gitu, bahkan waktu dulu sebelum di sini kerja profesional gitu ya, sempat salah ngasih tanggal ke klien kayak gitu, dan itu beneran kayak menjadi pukulan kayak gitu kan. Cuma masalah itu tadi, cuma masalah bulan gitu kan, tapi ya kliennya jadi kalau misalkan nggak dicek gitu kan, harusnya misalkan klien datang tanggal 23 September gitu kan, ke pengadilan ya, terus ternyata kita tulisnya Oktober kayak gitu, ya, jadi miss gitu kan. Nah, fatal juga gitu. Jadi padahal simple gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Oke. Kalau Bang Akmal, menurut Bang Akmal resiko apa sih yang suka bermunculan ataupun tantangan? Ya, isu yang sering ditemuin ketika menulis ya, di samping typo tadi itu sepenuhnya sepakat, karena emang menulis nggak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, tapi isu lain juga ketika kita nulis artikel hukum khususnya ya, ini adalah terkait dengan plagiarism, di mana kita sering mengutip satu pasal secara full misalkan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang membaca tulisan kita, paham konteks pasal yang kita bawa itu apa. Makanya kita mengutip satu pasal penuh gitu. Akan tapi sayangnya kalau misalkan memang ada ketentuan mengenai batas plagiarism, full block itu biasa ditunitin. Satu pasal itu pasti full block. Nah, ini agak jadi PR, gimana caranya kita bisa nurunin plagiarism kita, angka plagiarism. Akan tapi
pesan tetap bisa tersampaikan gitu bunyi pasal. Nah biasanya kan diakalin dengan coba kita parafrase ketentuan dalam pasal tersebut tanpa menghilangkan esensi dari makna pasal tersebut. Yeah. Gitu. Itu sih paling terasa tuh plagiarism biasanya dalam penulisan. Plagiarism sama typo. Nah tapi aku mau nanya dulu, aku agak penasaran kalau misalnya hukum online nge-upload suatu artikel ataupun jurnal, biasanya tuh pengecekannya bakal berapa kali sih Mas, dan itu tahap-tahapnya ada apa aja? Jadi memang kalau dari kita tuh ada untuk artikel hukum online sendiri ya, kita ada analis yang ngerjain versi satunya dari memang clearnya, kemudian kita ada editor, dan kita juga ada setelah itu editor, karena artikel kita dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, jadi ada setelah ada editor konten, ada editor bahasa, kita ada yang ngecek make sure bahwa satu grammarnya tepat gitu ya. Yang kedua, memang ini dia bisa diterima oleh tulisannya oleh orang non hukum, karena yang editor bahasa ini harus orang non hukum. Gitu. Itu sih, jadi ada 3 proses di situ ya. Baru setelah clear kita finalisasi ya, baru kita publish ke website kita gitu. Menarik juga tuh, memang ada satu bagian di mana editornya khusus dari orang-orang non hukum supaya make sure pesannya bisa tersampaikan oleh orang yang nggak belajar hukum sama sekali. Betul, gitu ya. Karena kita kan untuk kita pelanggan kita kan ya banyak corporate, walaupun banyak law firm ya, tapi banyak juga corporate perusahaan-perusahaan biasa gitu ya, yang mana C-levelnya belum tentu orang hukum. Gitu. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan itu, pasti ya mereka bingung. Gitu. Betul. Kita kan mempresent produk kita kan untuk memberikan kejelasan ke mereka, bukan untuk membuat apa bingung gitu. Jadi ya itu gitu. Oke, dari tadi kan kita membahas publish. Nah, aku mau nanya dulu, gimana sih caranya kita mempublish tulisan artikel hukum online tersebut di platform digital seperti itu, Mas? Karena mungkin Sobat Explore mungkin masih tiba-tiba langsung masuk nih ke topik, tapi bingung sendiri gimana sih cara uploadnya gitu, cara menyebarluaskannya. Oh, untuk cara menyebarluaskannya? Iya. Kalau hukum online pasti kita udah punya komunitas sendiri ya, untuk pelanggan kita ya pasti akan mendapatkan tulisan-tulisan kita seperti itu. Tapi kalau misalkan secara profesional, secara sendiri gitu, misalkan kita nulis jurnal gitu dan kemudian ingin mempublish, ya pasti sosial media nomor 1 dong. Gitu ya. Kalian juga sekarang pasti lebih paham gimana caranya mempromosikan diri lewat LinkedIn, gitu kan, dan kemudian kayak bahkan ya pakai TikTok, Instagram pun nggak masalah sekarang gitu, saya rasa ya. Jadi memang untuk mendisseminate information, terutama untuk tulisan kalian gitu ya, nggak masalah tuh untuk menggunakan sosial media. Pun sebenarnya kayak kalau mau direct gitu ya, bisa langsung aja ke teman-teman kalian, lihat nih ada tulisan saya gitu kan. Itu sih efektif juga sih kalau mungkin Akmal ya untuk mendiseminasi tulisan ya. Yang sering dilihat di kalangan mahasiswa memang kecenderungannya adalah mereka menggunakan media sosial mereka ya. Biasanya di story itu selalu diberikan link atau tautan untuk akses ke artikel yang mereka buat, entah itu artikel jurnal ataupun artikel yang mereka tulis di platform digital. Karena menulis di platform digital ini aksesnya sangat terbuka luas sebenarnya. Ada banyak media-media yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk mengirimkan tulisannya. Ini sangat terbuka lah akses informasi, selama ada kemauan sebetulnya bisa untuk dicari. Nah, tapi untuk tulisan yang udah jadi, biasanya memang teman-teman itu dari mahasiswa sering ada pride-nya sendiri ketika berhasil bikin satu produk tulisan. Nah, ini biasanya memang selain dipublish di story ya, juga biasanya masuk ke highlight di story mereka supaya terabadikan dan bisa diakses secara luas dan terus-menerus sifatnya. Itu sih biasanya kalau di mahasiswa ya. Tapi perlu diperhatikan juga ya, kalau kayak gitu kan bisa diakses dan segala macam. Kadang-kadang ada yang suka memakai tanpa kan? Hak moralnya diubahkan ya. Karena itu kan intellectual property ya, mau kayak gimana pun gitu ya. Jadi kita harus cek juga tuh, kalau misalkan di jurnal kan suka ada tracknya gitu ya. Udah diakses sama siapa dan
harus dijaga lah tulisan kita juga gitu. Sepakat. Apalagi udah jurnal kan nggak gampang ya. Wah, makan waktu itu. Iya kayak aduh riset topik dulu, terus kayak dicek apa namanya Plagiarism. ini, iya plagiarisme segala macam ya. Jadi sayang itu tulisan. Betul. Ya. Oke. Nah, belakangan ini kan juga udah marak terjadi sama AI atau kecerdasan buatan. Kalau misalnya menurut Bang Akmal dan Mas Sina, apakah AI tersebut akan bisa menggantikan penelitian hukum di masa yang akan mendatang? Atau tetap beda lah kalau misalnya dibikinnya sama manusia? Oke, kalau AI sendiri sebenarnya kalau pandangan saya kita nggak bisa fighting di teknologi ya, kayak gitu, kayak mau kayak gimana pun pasti nantinya kalau dari pendapat saya bukan AI akan menggantikan orang, tapi orang yang tidak menggunakan AI akan tergantikan oleh orang yang menggunakan AI, kayak gitu. Jadi di sini karena apa namanya, nggak mungkin juga kita nggak mungkin juga kita menggunakan AI tanpa recheck lebih lanjut. Ya seperti itu. Kayak sekarang kan biasanya kalau ChatGPT nanya apa emang ada jawabannya gitu kan, tapi ya dasarnya nggak ada. Kalian tahu cerita tentang ini nggak sih, ada lawyer di Amerika, dia menggunakan ChatGPT buat argumen gitu. Buat argumen. Jadi dia nanya ChatGPT, tolong kasih saya satu kasus tentang ABC gitu ya, tentang A gitu. Dikasih tuh kasusnya, tapi ternyata pas sudah dicek sama hakim itu kasus fiktif. Jadi nggak ada tuh kasusnya. Oh, dia kasus fiktif itu dia coba jadikan jurisprudensi di iya, pembelaannya dia masukin gitu. wah habis kayak bayangin kalian di pengadilan gitu ya, nggak dicek tuh, udah pede aja, wah ini kasus nih, ada kasus, terus dicek sama hakim nggak ada, wah itu dia tuh. Iya. Jadi memang seperti yang bilang tidak akan menggantikan ya peran peneliti, tapi yang akan tergantikan adalah orang-orang yang tidak menggunakan AI gitu sih. Oke, kalau pendapat Bang Akmal gimana Bang? Ya, dari awal memang posisi AI dan penulis ini rasanya nggak akan bisa saling menggantikan ya, tapi sifatnya memang komplementer aja, saling melengkapi aja kebutuhan. AI ini memberikan kemudahan bagi kita untuk riset, untuk menulis, tapi kayak yang tadi Mas Sina bilang, kita nggak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang disampaikan oleh AI gitu loh. Kita harus tetap nge-recheck lebih lanjut terkait dengan penjelasan. Jadi anggaplah apa yang disampaikan AI ini sebagai satu hipotesis. Untuk menemukan satu jawabannya kita mau nggak mau harus tetap riset gitu. Khususnya kalau misalkan kita udah bicara teknis mengenai peraturan-peraturan yang secara hierarkis di bawah undang-undang. Peraturan-peraturan teknis yang agaknya sulit untuk dijangkau sama AI sebagai bahan pelatihan untuk AI. Nah ini juga jadi concern. Meskipun memang penggunaan AI dipandang sangat memudahkan, tapi di sisi lain juga agaknya mengkhawatirkan kalau sepenuhnya kita plak-tiplak mempercayakan sesuatu itu kepada AI, itu sih. Oke, lalu bagaimana AI tersebut itu berdampak pada penulisan ataupun penelitian hukum untuk seorang mahasiswa di Indonesia saat ini? Gimana pendapatnya? Bang Akmal dulu boleh Bang? Nah ini karena sangat masif ya, lagi sangat masif digunakan ini AI, dan di kalangan dosen sendiri pun memang pro kontra terkait dengan penggunaan AI. Ada kalangan yang setuju dengan alasan kayak tadi saya sampaikan, AI ini sebagai satu alat komplementer aja, sebagai satu sarana untuk memberikan kemudahan, tapi bukan artinya kalian harus menumpulkan cara kalian berpikir hanya karena kalian ketergantungan terhadap AI gitu loh. Tapi di sisi lain ada yang sama sekali nggak bisa menerimakan keberadaan dari AI, dikarenakan AI ini secara etika akademik justru melatih otak seseorang supaya tumpul gitu loh. Karena ketergantungan terhadap AI. Terlebih lagi mahasiswa yang budayanya mungkin banyak deadliners gitu ya. Sedangkan tugas numpuk, cara instannya adalah mereka menggunakan AI. Nah, kita harus memiliki pandangan bahwa AI ini merupakan satu pisau yang bermata dua gitu loh. Bisa memberikan kebaikan ataupun di sisi lain justru malah membuat kita terlena dan akhirnya nggak membiasakan diri untuk mengasah cara kita berpikir. Ya, karena emang double edge ya, double edged sword juga. Kayak misalkan ya, semua hal itu kan kayak gitu ya. Tools are just tools. Ya, yang penting adalah gimana kita gunainnya. Betul. Gitu. Ya, kalau misalkan memang terlalu sering gitu ya apa-apa langsung udahlah ada pertanyaan udah langsung gitu. Kayak nggak, iya, jadi ya nggak bagus juga. Waktu
waktu saya masa kuliah juga memang belum ada AI, tapi udah ada klinik hukum online. Oke. Jadi dulu lebih kayak ke, oh ini udah ada pertanyaannya nih, ada jawabannya di klinik hukum online. Ya udahlah kopas aja gitu kan. Kalau dulu kan kayak ya itu juga nggak baik gitu kan kalau langsung serta-merta langsung kopas gitu. Jadi ya gunakan dengan bijak lah. Ya betul, gitu. sepakat. Kelihatan juga kok nanti dengan orang yang benar-benar rely sama AI sebagai satu-satunya jalan dengan orang yang benar berpikir benar berpikir dan menggunakan AI dengan proper ya kelihatan kan bedanya gitu. Selanjutnya aku juga mau nanya dong ke Mas Sina sama Bang Akmal, gimana sih caranya kita tuh untuk menghindari informasi yang salah atau nggak akurat dalam mencari sumber-sumber untuk penelitian atau buat sumber-sumber apapun itu yang kita butuhin di dalam platform digital. Oke. Kalau untuk tulisan sendiri sebenarnya ada aplikasi reference checker ya, gitu. Jadi spesifiknya apa saya lupa gitu karena emang jarang pakai. Tapi ada tuh untuk ngecek bahwa apakah memang si jurnal ini ada gitu ya dan segala macam. Tapi lebih spesifikasi harus bergantung ke diri sendiri aja gitu ya, ngecek secara proaktif, ngecek apakah memang itu tadi ya kayak peraturan apakah sudah dirubah, apakah sudah dicabut, kemudian untuk website gitu ya, pastikan ya pakai website yang terpercaya jangan yang ada blogspot.com gitu. Atau yaudah Wikipedia, kopasnya deh Wikipedia gitu. Nah itu jadi lebih kayak ke harus dari dirinya sendiri proaktif untuk ngecek apakah memang ini sumbernya udah kredibel atau belum sih. Oke. Dari Bang Akmal gimana Bang? Iya, mengenai masalah informasi ini ya memang penjaringannya ada di diri kita masing-masing sebetulnya kayak tadi Mas Sina bilang. Ketika satu informasi kalau kita ngomongin platform digital kan salah satunya juga ada media sosial di situ, di mana akses informasi itu perputarannya sangat cepat gitu. Entah itu informasi yang memang fakta ataupun informasi yang memang hoax gitu. Untuk kita bisa memilah itu adalah bagaimana kita bisa mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita membagikan. Ini hal paling sederhana pertama. Dan yang kedua adalah ada yang namanya etika dalam bermedia sosial. Ketika kita belum bisa memastikan kebenaran satu informasi, kita cek terlebih dahulu. Ketika kita melakukan pengecekan dan ternyata itu memang valid informasinya, ya rasanya nggak ada salahnya untuk kita baru mulai bagikan. Jadi jangan sampai kita menjadi satu bagian dari kelompok yang mendistribusikan konten bermuatan hoax tanpa kita mengetahui bahwa kita merupakan bagian dari kelompok itu. Makanya kesadaran diri untuk cari tahu, dan kalau misalkan kita ngomongin jurnal, kita juga harus memanfaatkan kemudahan dari platform digital seperti search engine untuk kita ngecek kembali jurnal yang dijadikan footnote dalam jurnal yang kita baca, apakah memang benar-benar ada atau itu justru jurnal fiktif yang dibuat untuk memenuhi syarat footnote aja, citasi aja gitu loh. Karena dengan kita nulis judul yang sama dan penulis yang sama, judul dari artikel itu pasti keluar, karena seringkali mereka juga punya ISSN elektronik yang artinya bisa diakses secara mudah melalui platform digital gitu. Oke. Kayak perlu ini juga, kalau jurnal itu kan nggak levelnya sama ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ada jurnal yang emang levelnya tingkat nasional, Scopus. Ada juga banyak beberapa tuh yang saya lihat diceritain juga sama teman-teman gitu ya. Banyak yang namanya black journal gitu. Kayak yang memang tidak kredibel, kalau mau publish di sana tinggal publish kayak gitu kan. Karena jurnal yang proper biasanya kan ada beberapa step gitu ya untuk kita bisa publish di sana, harus ada pengecekan, ada editornya, ada peer review dan segala macam. Tapi ya itu juga, jadi make sure bahwa emang jurnal yang kalian pakai itu emang artikel yang kalian pakai atau jurnal yang pakai emang dari yang berkualitas. Tadi udah tentang tips untuk menghindari data-data yang kurang akurat atau lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana tips untuk kita memanfaatkan platform digital dalam melakukan penelitian dan publikasi nih, Mas Sina dan Bang Akmal? Tips untuk platform digital ya, kayak ya pastinya satu itu tadi ya, melakukan pengecekan gitu ya. Ketika kita tadi aku mau bilang
kita bisa dapat list peraturan tuh dari internet gitu. Kemudian pemerintah kan juga ada website JDIH gitu ya betul. yang bisa diakses. Nah kemudian dicek, ketika kita download dicek lagi ketentuannya segala macam, poin berlaku dan segala macam. Ya itu sih sebenarnya kalau mungkin untuk tips-tipsnya ya. Kalau untuk penggunaan Karena digital. ini juga yang tadi banyak dibahas sebetulnya tentang kelebihan-kelebihan dan pengalaman yang kita rasakan sebagai user dari platform digital adalah kemudahan di mana kita bisa mengakses peraturan perundang-undangan dengan sangat mudah. Putusan pengadilan tersedia sangat banyak. Begitupun sumber-sumber artikel jurnal bisa kita mudah akses secara online melalui platform digital. Kita nggak usah repot keluar banyak pengeluaran gitu, gak usah mengorbankan banyak kos untuk mendapatkan satu peraturan perundang-undangan, satu putusan, satu jurnal. Semua tersedia di platform digital, tinggal kita ada kemauan aja sebenarnya. Ini fasilitasnya udah sangat mendukung sebenarnya untuk iklim kita menulis. Kurang lebih itu sih untuk menulisnya. So, mungkin tambahan sedikit ya, kalau misalkan kita menggunakan search engine, biasanya kan ada nama termnya yang kita bisa menggunakan pencarian spesifik menggunakan kutip kutip, gitu, ya, atau enggak and or gitu Yeah. kan. Nah itu tuh sangat membantu ya untuk supaya kita penelusuran kita pakai lebih spesifik kayak gitu. Oke, so sekian Sobat Explore tentang eksplorasi seru hari ini yang membahas tentang platform digital. Yang dimana kita tuh juga dalam meng-publish sesuatu artikel, jurnal, kita harus selalu teliti dengan apa yang kita unggah, kita memperhatikan setiap penulisan yang kita buat, lalu juga hal-hal yang krusial seperti tanggalnya, bulan, dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita sempat membahas AI atau kecerdasan buatan, yang dimana AI itu sendiri seperti pisau bermata dua, yang dimana itu sangat amat membantu kita, tapi di sisi lain terkadang kita tuh suka terlena dengan kemudahan-kemudahan yang dibuat. Maka dari itu, untuk Sobat Explore lebih bijaklah lagi dalam menggunakan platform digital yang ada, dimanfaatkan sebaik mungkin, dan juga harus selalu aware tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Pokoknya harus selalu teliti dan memastikan bahwa semuanya yang kita unggah itu juga akurat. So, sekian untuk eksplorasi seru hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Sina dan Bang Akmal. Sampai jumpa Sobat Explore di Explore selanjutnya. Dadah!